أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang senantiasa sedang, telah dan akan selalu memberikan nikmatnya kepada kita semua. Di antara nikmat-nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita ialah nikmat iman, Islam dan ihsan. Termasuk nikmat di mana kita sadar atas kekurangan-kekurangan diri sehingga mampu memperbaiki diri kita sendiri. Itulah kenikmatan yang besar yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan lewat majlis ini Allah jadikan hati kita hati yang senantiasa bersyukur atas seluruh karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tetap tercurah terlimpahkan kepada junjungan alam yakni habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada segenap keluarga tercinta, para sahabat yang setia, para pewaris di setiap zamannya, para ulama, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam sunnah-sunnahnya, amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di mana minggu lalu kita berbicara mengenai urgensi ilmu tasawuf. Syekh Sayyid Sabiq dalam kitab Hadir Alam Islam menyampaikan salah satu unsur-unsur kekuatan di dalam umat Islam adalah tasawuf. Kalau kita melihat hari ini banyak umat Islam dari sisi jumlahnya, tetapi kekuatan umat Islam banyak terpecah belah, tercerai-berai. Kalau melihat jumlah,
umat Islam ini minoritas atau mayoritas, Pak? Mayoritas. Tetapi jumlah yang besar ini terlihat seperti buih di lautan yang terombang-ambing mengikuti arah angin. Dan ini sebetulnya sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak 14 abad yang lalu, bahwa akan datang suatu masa di mana umat Islam ini terombang-ambing, banyak tetapi terombang-ambing. Kenapa bisa terombang-ambing? Karena hilang ruh dari umat Islam itu sendiri. Maka apa yang dimaksud dengan ruh itu? Ruh umat Islam itu ialah ilmu tasawuf. Kenapa ruh umat Islam itu adalah tasawuf? Sebab ketika umat Islam sudah meninggalkan tasawuf, maka sama artinya dengan dia menelantarkan hatinya. Ketika hatinya sudah terlantar, terkontaminasi, tercemar oleh penyakit-penyakit hati, maka disitulah awal mula kehancuran umat Islam. Ini sejarah telah membuktikan bagaimana dulu ada satu dinasti. Kalau sekarang dinasti itu kerajaan, ya Pak. Dinasti Abbasiyah. Setelah dinasti Abbasiyah, maka umat Islam ini terpuruk. Bayangkan, Pak, ketika umat Islam sudah ada di puncak kejayaan di masa Rasulullah, dilanjutkan oleh masa sahabat. Kemudian setelah masa sahabat yang 4, muncullah dinasti-dinasti. Ada dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah. Umat Islam memimpin peradaban dunia. Bahkan dalam catatan sejarah, dinasti Abbasiyah sudah bisa menguasai daerah di luar Jazirah Arab. Bahkan dalam beberapa sejarah kita juga melihat salah satu negara yang hari ini kita kenal dengan negara Spanyol, ya Pak ya. Dulu namanya Andalusia. Itu dikuasai oleh umat Islam lebih daripada 7 abad. Tetapi setelah 7 abad ternyata luluh lantah ternyata. Akhirnya kembali lagi dikuasai oleh orang-orang kafirin dan musyrikin. Bagaimana dulu dinasti Umayyah, kerajaan Utsmani memimpin, tapi ternyata Allah juga tenggelamkan. Kalau kita telisik lebih dalam, apa sebetulnya yang menyebabkan itu semua? Apa yang menyebabkan kehancuran terjadi kepada umat Islam? Yang paling utama adalah karena hatinya tidak dirawat sehingga kotor hatinya. Sehingga ketika hatinya kotor, Allah berikan kemapanan dari sisi ekonomi, Allah berikan kekuasaan. Kekuasaan itu, kemapanan ekonomi itu ternyata melalaikan dirinya. Karena hatinya terkena penyakit, tidak dirawat, sehingga apapun yang dia miliki menjadi malapetaka untuk diri. Maka pantas dulu Rasulullah SAW menyampaikan begini, Pak, likulli syai'in fitnah. Segala sesuatu itu mengandung fitnah, kata Nabi SAW. Wal fitnatu ummati, dan fitnah yang menimpa umatku, kata Nabi, al-mal, harta. Jadi terbukti apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, di mana ketika umat Islam dibukakan hartanya, dibukakan kemapanan ekonominya, banyak yang lalai. Coba Pak, kita
hitung-hitung diri kita ya Pak ya, mengevaluasi diri kita. Kita ingat kepada Allah, kira-kira mendekat sekali kepada Allah, berusaha taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah ketika kita sedang posisi lapang atau sedang posisi sempit Pak. Ketika ekonomi sedang sulit atau ekonomi sedang mudah. Ketika ekonomi sulit baru kita mendekat kepada Allah. Tapi kalau diberikan kemudahan berekonomi, kira-kira apa yang terjadi? Lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah yang memberikan nikmat dan rizki yang kita miliki itu. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda begini, "Fawallahi, demi Allah," kata Nabi, "mal faqru akhsha alaikum." Aku tidak khawatir kalau umatku ditimpa oleh kefakiran. Mal faqru akhsha alaikum. Demi Allah, aku tidak khawatir kalau kalian dalam keadaan fakir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya. Aku justru lebih khawatir ketika Allah membukakan dunia kepadamu. Jadi Nabi tidak khawatir kalau kita miskin, justru khawatir kalau kita kaya. Kenapa? Karena kekayaan itu menggelincirkan kita. Ini kalau bapak-bapak ditanya, mending miskin, mending kaya Pak? Pak, jujur, mending miskin, mending kaya? Mending miskin, mending kaya Pak? Kalau ditanya yang mending kaya, padahal Rasulullah sudah mewanti-wanti, aku tidak khawatir kalau kalian miskin. Jadi kalau miskin, kalau umatku miskin, Rasulullah tenang saat itu dalam hadis itu. Tapi kalau sudah dibukakan kekayaan, Rasulullah gelisah, khawatir. Kenapa? Karena takut dengan kekayaan itu lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata itulah yang terjadi. Apakah dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan umatnya miskin, menginginkan agama dan umatnya ini menjadi melarat? Tidak. Tetapi yang menjadi poin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kekayaan ini menjadi hijab, penghalang sehingga menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka supaya kekayaan itu tidak memadaratkan kita, maka pastikan hati kita ada dalam kondisi hati yang bersih, sehingga ketika hati kita bersih, terhindar dari penyakit-penyakit. Allah berikan dunia, tidak cinta kepada dunia, tapi justru cinta kepada pemilik dunia. Allah berikan kekuasaan, tidak menjadikan kekuasaan itu kesombongan untuk dirinya, kalau hatinya bersih. Allah berikan harta yang berlebih, tidak ada di dalam hatinya pelit. Kenapa? Karena hatinya bersih. Maka penting kebersihan hati ini dalam umat Islam. Nah, ini pula yang terjadi. Kenapa kerajaan-kerajaan besar dinasti Umayyah kemudian hancur, diganti dengan dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah juga akhirnya hancur. Kerajaan Turki Utsmani juga akhirnya hancur. Kenapa? Karena hatinya tidak dirawat, hatinya terkena penyakit hati. Hari ini kalau kita melihat di Suriah saja sudah puluhan tahun peperangan tidak berhenti-berhenti. Kita alhamdulillah ya Pak ya, hadir di Indonesia, sholat saja kita bisa tenang. Untuk beribadah kita bisa tenang. Saking tenangnya sholat itu sampai ngantuk-ngantuk. Ngaji saking tenangnya sampai ngantuk-ngantuk. Saking apanya? Saking tenangnya. Coba kalau kita sedang ngaji, tiba-tiba di pinggir ada suara ledakan bom, jedur. Samping kanan tiba-tiba meledak lagi. Belum lama kemudian meledak lagi. Suara tembakan di mana-mana. Kira-kira bisa sambil ngantuk-ngantuk ngajinya Pak?
Wah, boro-boro ya Pak. Di Timur Tengah sana Pak, di Timur Tengah sana, di Suriah, di Sudan, di Palestina, hari ini terjadi peperangan. Bahkan di Suriah peperangan itu bukan antara kafir dengan muslim. Muslim sesama muslim saling berperang. Nah, ini kenapa terjadi? Inilah yang disabdakan oleh Rasulullah, bahwa di mana umatku banyak tapi menjadi buih, banyak tapi seperti buih, terombang-ambing, terpecah belah. Kenapa? Karena tidak merawat hatinya, karena tidak belajar, tidak memahami, tidak memaknai ilmu tasawuf, sehingga tidak belajar untuk memperhatikan hatinya. Nah, maka penting sekali kita untuk belajar ilmu tasawuf. Para sahabat kita lihat ketika sholat itu justru Nabi merasa tenang. Kalau kita kan setelah sholat tenang ya Pak ya. Setelah sholat kita merasa tenang. Kalau para nabi dan para sahabat justru ketika sholat merasa tenang itu. Jadi bedanya kita dengan para nabi dan para sahabat dulu, kita setelah sholat baru merasakan tenang. Tenang itu karena merasa tidak punya beban apa-apa. Tapi kalau belum sholat merasa punya beban. Para nabi dulu dan para sahabat itu merasa tenang itu bukan setelah sholat, tapi ketika sholat. Maka kalau dalam beberapa keterangan disebutkan Nabi saking seringnya sholat sampai kakinya itu bengkak. Kenapa Nabi sering sekali sholat sampai kakinya bengkak? Karena Nabi merasa tenang ketika sholat. Bahkan dalam suatu riwayat disebutkan Nabi SAW pernah menyampaikan kepada sahabatnya yaitu Bilal, ya Bilal, arihni bisalat, wahai Bilal, tegakkan sholat supaya aku rileks, supaya aku tenang ketika menjalankan sholat. Dalam keterangan yang lain juga, dalam sejarah kita juga melihat bagaimana sahabat Nabi SAW, salah satunya Imam Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali bin Thalib karramallahu wajhah. Beliau saking tenangnya ketika sholat, bahkan ketika panah menusuk punggungnya itu tidak terasa. Panah tertusuk ke punggung tidak terasa. Saking apanya Pak? Saking tenangnya dalam sholat. Kalau kita bagaimana Pak? Wah, jangankan dipanah ya Pak ya. Baru gatal sedikit saja kalau tidak digaruk itu seperti bagaimana gitu ya Pak ya. Baru gatal sedikit, nyamuk saja nempel kerasa gitu. Baru nyamuk nempel sudah terasa. Sayyidina Ali bayangkan, bukan nyamuk yang nempel, anak panah yang tertancap di punggung tidak terasa. Saking apanya? Saking tenangnya melaksanakan sholat. Saking tenangnya melaksanakan sholat, Imam Ali karramallahu wajhah tidak terasa ada panah yang menancap di punggungnya. Kenapa bisa demikian? Imam Ali karramallahu wajhah sebagai salah seorang sahabat yang terbaik di antara sahabat yang 4, kenapa bisa merasakan sampai seperti itu? Karena hatinya bersih, sehingga ketika datang perintah Allah itu bukan lagi beban, justru kenikmatan dalam menjalankan perintah Allah itu. Nah, itulah yang disebut dengan fitrah, di mana kalau jiwa kita ada dalam kondisi yang orisinil, hati kita bersih, maka terjaga fitrah kita. Fitrah itulah yang akan selaras dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika menjalankan perintah Allah yang dituangkan dalam agamanya, itu menjadi kenikmatan. Ketika menghadapi larangan-larangan Allah, diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan, maka menjadi kemudahan meninggalkan larangannya. Itulah yang dimaksud dengan fitrah diri kita selaras dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita menjalankan sebuah kewajiban masih terasa bahwa kewajiban itu adalah beban,
Ketika kita meninggalkan larangan Allah, menjauhi larangan Allah, masih terasa larangan Allah ketika kita tinggalkan itu pahit, maka sedang terkontaminasi hati kita. Sebab kalau hati kita bersih, itu akan selalu selaras dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah pentingnya kita menjaga hati kita. Dari apa? Dari penyakit-penyakit hati. Penyakit hatinya sudah kita bahas, ada hubbud dunia, cinta kepada dunia yang berlebihan, ada hasad, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, ada ujub, bangga terhadap diri sendiri, bangga terhadap amal diri sendiri, lupa bahwa Allah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk beramal. Termasuk penyakit-penyakit yang lainnya, takabur, sombong, riya, sum'ah, dan lain sebagainya. Nah, itu semua yang harus kita bersihkan. Sebab kalau itu kita tidak bersihkan, maka kita akan rugi. Kerugiannya bukan hanya di dunia. Kalau kita melihat hari ini, Pak, ada kasus yang sedang ramai, Pak ya. Kasus apa, Pak? Polisi tembak polisi ya, Pak ya. Wah, itu kalau kita melihat, wallahu alam, itu sebabnya yang salah siapa, wallahu alam, kita juga tidak tahu. Motifnya apa, wallahu alam. Tapi yang jelas satu hal, seluruh kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di muka bumi ini, faktor utamanya adalah kotornya hati. Orang berani membunuh itu karena kotor hatinya. Bisa jadi karena dalam hatinya ada penyakit dendam, sehingga mampu dirinya untuk membunuh. Bisa jadi di dalam hatinya ada penyakit hasad, sehingga dirinya tidak senang kepada kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang lain dan ingin menghilangkan kenikmatan itu. Jadi satu hal yang pasti, kemungkaran yang terjadi di muka bumi itu didasari karena hatinya dulu yang kotor. Termasuk kasus yang sedang ramai hari ini, itu dasarnya adalah hati yang kotor. Kita tidak tahu siapa yang salah, ya, siapa yang benar, bagaimana peristiwa yang sesungguhnya terjadi, ya, banyak spekulasi kan. Tapi yang pasti itu semua terjadi karena satu hal, yaitu karena hati yang kotor. Kalau hati kotor, lihat terjadi kemungkaran. Sudah terjadi kemungkaran, banyak kerugian. Rugi diri sendiri, rugi orang lain. Di penjara itu rugi atau untung, Pak? Rugi. Maka pantas kalau Allah berfirman dalam lanjutan surat yang tadi saya baca, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan betapa rugi sekali orang yang mengotori hatinya. Ternyata rugi orang yang mengotori hati itu bukan hanya di akhirat, di dunia saja sudah rugi, apalagi nanti di akhirat. Kerugian di dunia banyak efek-efek, karena tidak, kalau dalam istilah kejahatan kan tidak ada kejahatan yang sempurna, ya Pak ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu apa ya? No crime perfect gitu ya Pak. Wah, saya lupa. Jadi tidak ada kejahatan yang sempurna. Kejahatan itu pada akhirnya juga akan terbongkar, dan ketika terbongkar maka akan ada dampak negatif ke dalam diri kita. Sekarang yang sedang terjadi tersangka, misalnya yang melakukan pelaku yang sesungguhnya, yang salah sesungguhnya, ini sedang merasa gelisah pasti. Nah, itulah kegelisahan itu adalah jelmaan daripada kerugian yang Allah berikan kepada dirinya. Kenapa? Karena hatinya kotor. Itu baru di dunia. Datang ke akhirat, ruginya tambah-tambah lagi. Bahkan saking ruginya nanti di akhirat, sampai seorang manusia itu punya cita-cita menjadi tanah. Kalau hari ini kita di dunia ada yang punya cita-cita jadi tanah, Pak. Sejak kecil pastilah di dunia ini tidak ada orang yang punya cita-cita jadi tanah. Betul, Pak? Tapi nanti di akhirat, nanti setelah hisaban Allah menghisab diri kita, dan ternyata dalam hisaban itu kita dicap sebagai orang yang mu'adzabah,
sebagai orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena kotornya hati kita, maka disitulah akan ada penyesalan. Dan jeritan penyesalan ahli-ahli neraka atau ruh yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dirangkum, dibahasakan dalam Al-Qur'an, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kalau tahu endingnya begini, kalau tahu aku akan masuk neraka karena perbuatan-perbuatanku, lebih baik dulu aku tidak jadi manusia. Lebih baik dari dulu aku jadi tanah saja. Saking apa? Saking merasa ruginya, Pak. Saking merasa rugi tidak mau jadi manusia, nggak apa-apa lah, mending jadi tanah saja daripada jadi manusia. Sebab kalau jadi manusia dikotori hatinya, diazab oleh Allah, masuk neraka menjadi ahli neraka. Tapi kalau jadi tanah, kira-kira akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atau tidak? Tidak akan masuk neraka. Saking apanya? Saking ruginya. Nah, inilah pentingnya kita membersihkan hati kita. Proses pertama daripada ilmu tasawuf yaitu tazkiyatun nafsi. Penting sekali untuk kita membersihkan hati kita supaya apa? Supaya tidak termasuk golongan orang-orang yang rugi. Sebaliknya, ketika kita membersihkan hati kita, maka kita tergolong orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala fid din wad dunya wal akhirah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu saja sebagai materi yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Barangkali kalau ada yang ingin bertanya silahkan, kalau bisa dijawab, kalau tidak bisa insyaallah jadi PR. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin kalau yang hadir pasti mudah-mudahan dapat yang saya tanyakan, Pak Ustaz tausiah di sini bisa lantang, cetok, sekolah itu yang mendengarkan dari rumah itu dapat pahala atau tidak? Yang saya tanyakan itu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dengar di luar dapat pahala atau enggak kira-kira, Pak? Kalau yang dengar ya dapat. Kalau gitu ngajinya mending di rumah aja berarti ya, Pak ya. Wah, ini nih alasan itu. Jadi kalau ditanya dapat pahala atau tidak ketika mendengarkan, ya dapat, Pak. Ketika mendengarkan ilmu, ya, itu kita dapat pahala, insya Allah. Tapi kalau kita hadir di majelis ilmu, itu pahalanya yang berlipat-lipat. Dalam suatu hadis Nabi SAW menyampaikan begini, ketika ada suatu majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat, namanya malaikat sayyarah. Jadi ada satu malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari majelis ilmu dan majelis zikir, namanya malaikat sayyarah. Di majelis ilmu dan majelis zikir itu malaikat sayyarah mengurumuni. Kalau kita dibukakan mata hati kita, Pak, dibukakan hijab-hijab rohani itu, kita di majelis ini, majelis yang mulia ini, insya Allah hadir para malaikat. Para malaikat sayyarah mengurumuni majelis ilmu dan majelis zikir, bukan hanya diam saja. Allah memerintahkan kepada para malaikat tersebut, wahai para malaikat, hadirilah majelis ilmu dan majelis zikir, dengarkan apa hajat orang yang duduk di majelis ilmu dan majelis zikir tersebut, niscaya aku akan kabulkan. Maka para malaikat itu berdoa memohon ampun atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Para malaikat yang memohonkan ampun. Para malaikat itu siapa? Abdi setianya Allah, hamba yang setia kepada Allah, tidak pernah berbuat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu para malaikat. Jadi dekat sekali dengan Allah para malaikat itu. Para malaikat itu karena dia sebagai abdi Allah, maka dekat kepada Allah. Kalau ada abdi Allah yang mendoakan kita, kira-kira doanya diijabah atau tidak, Pak? Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para malaikat sebagai abdi Allah yang hadir di majelis ilmu, namanya malaikat sayyarah, itu memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan.
Bukan hanya memohonkan ampun saja, dengarkan apa yang menjadi permintaan hamba-hambaku di majelis itu, niscaya Allah akan kabulkan. Itu kemuliaan hadir di majelis ilmu. Jadi kalau ditanya yang di luar yang dengar dapat pahala tidak? Insya Allah dapat pahala kalau mendengarkan apalagi mengamalkan. Yang di dalam insya Allah dapat pahala juga yang kalau mendengarkan dan juga mengamalkan. Cuma beda kualitas pahalanya, beda banyak pahalanya. Kalau untung di sana juga untung, yang di sini juga untungnya. Kalau di sana untungnya 1, di sini untungnya 10 kali lipat. Tinggal pilih, mending untung yang 1 atau mending untung yang 10. Kalau mau untung yang 10, hadir di majelis ilmu, ada keberkahan. Kalau hadir di majelis ilmu kan kita bermuzakarah ilmu, dapat keutamaan ya Pak ya. Bersilaturahimnya juga ada keutamaan. Wah, plus. Kalau diibaratkan majelis ilmu itu kata Nabi, taman-taman surga. Jadi kalau kita mau gambaran surga di mana, taman-taman surganya sudah ada di muka bumi. Apa? Majelis ilmu dan majelis zikir, itulah taman-taman surga kata Nabi SAW. Ya mudah-mudahan kita sering hadir di taman surga. Nanti sudah masuk akhirat, ya, kita masuk surga. Amin Allahumma amin. Itu Pak barangkali mudah-mudahan menjawab. Ada lagi? Dalam monggo. Amin Razi. Ini disampaikan tentang tazkiyah dulu untuk hati, biar kita ini semua jangan seperti karena apa saja makmur untuk membersihkan hati kita supaya yang mudah-mudahan kalau tinggalannya tadi ceritanya dalam sekali ada beberapa awal-awal diberi contoh konkret apa sih yang membutuhkan tadi, kemudian untuk minimal supaya tidak kotor apa saja sih yang membutuhkan tadi, biar tidak semua sudah bisa dilaksanakan atau itu betul. Ini kurang lebih sama dengan pertanyaan minggu lalu ya Pak. Tapi masih ingat atau enggak kira-kira Pak? Atau masih lupa? Minggu lalu saya ingat pertanyaannya hampir sama. Ya, bagaimana cara membersihkan hati? Nabi SAW mengajarkan membersihkan hati itu caranya adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, melafalkan kalimat istighfar. Tapi bukan hanya sebatas kalimat istighfarnya saja. Bisa jadi kali kita baca istighfar itu banyak sekali, sering, tapi hatinya kemana-mana. Orang bertobat itu melafalkan kalimat istighfar itu dia mengakui apa yang menjadi kesalahannya. Kalau orang ngaku tobat tapi tidak tahu salah, tidak ngaku salah, itu bukan tobat namanya Pak. Jadi tobat itu ada 4 rukunnya. Mudah-mudahan ini bisa sudah dibahas kalau tidak salah, tapi mudah-mudahan nanti di kesempatan yang akan bisa diulangi sedikit saja ya Pak. Tobat itu yang pertama harus mengakui. Setelah mengakui itu harus menyesal. Setelah menyesal harus Setelah menyesal ada iktikad untuk tidak mengulangi. Dan yang selanjutnya yang terakhir diikuti dengan amal-amal soleh, diganti dengan amal-amal soleh, itu tobat. Jadi kalau ada orang tobat melafalkan kalimat istighfar tapi dia tidak ngaku salah, tidak tahu apa kesalahan dirinya, maka tidak dihitung tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar ketika kita melafalkan istighfar, kita bermuhasabah di situ apa saja sebetulnya dosa-dosa kita. Kalau kita beristighfar tapi kita tidak tahu salah kita, maka tidak dihitung tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya pertanyaannya ketika kita melafalkan istighfar, kita sering ingatnya kemana? Itu yang jadi pertanyaan. Kita membaca istighfar, astagfirullahaladzim, setiap sholat 3 kali kurang lebih. Itu hatinya kemana? Ketika kita melafalkan istighfar, ingat kepada dosa-dosa kita sendiri atau dosa orang lain. Kalau ingatnya kepada dosa orang lain, ya tidak disebut taubat. Nabi SAW itu, beliau bertobat kepada Allah itu beristighfar sehari semalam tidak pernah kurang dari 100 kali. Fa inni atubu ilallah mi'ata marrah kullayum, tidak kurang dari 100 kali. Dan ketika Nabi melafalkan istighfar itu berderai air mata beliau.
Nabi melafalkan kalimat istighfar, menetes air mata beliau. Kenapa? Karena beliau mengakui, memahami kelemahan-kelemahan diri. Kalau kita, padahal Nabi kan sudah dimaksum ya Pak ya, sudah dicap sebagai ahli surga, makhluk terbaik, tapi masih merasa hina ketika membacakan istighfar itu, masih merasa hina. Saking merasa hinanya sambil menetes air mata beliau. Itu juga kita harus mencontoh ke arah sana. Kita yang bukan nabi, bukan ulama, bukan kiai, orang biasa, kalau ditanya dosa-dosa kita bertumpuk, maka sudah pantas kita membaca istighfar, bahkan harus menangis seperti nangisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kita banyak dosa. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi kita harus bertobat kepada Allah, ya, beristighfar sambil mengakui dosa-dosa kita. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya supaya kita tahu dosa-dosa kita? Supaya kita tahu dosa-dosa kita, ya kita harus bercermin. Kita harus bercermin. Bapak-bapak, kalau kita tidak bercermin, tidak ngaca, kira-kira tahu atau tidak bahwa di mata kita masih ada belek? Ya, nggak tahu. Di wajah kita ada noda, kita tidak bercermin, kira-kira tahu atau tidak? Ya, tidak tahu. Dengan bercermin, oh ternyata ada noda di pipi, oh ternyata ada noda di hidung, oh ternyata ada noda di telinga, dan lain sebagainya. Dengan apa? Dengan kita bercermin. Nah, begitupun dengan hati kita. Kalau kita bercerminnya kalau hati bukan kepada cermin kaca ini ya Pak ya. Kalau bercermin hati itu kepada para ulama yang bersih hatinya. Dengan kita bercermin kepada para ulama yang bersih hatinya, maka ulama itu yang akan menunjukkan, ini kamu punya noda ini, kamu punya kesalahan ini, kamu punya kekurangan itu. Kita akan ditunjukkan kesalahan dan kekurangan kita. Nah, setelah kita tahu kesalahan dan kekurangan kita, maka disitulah awal mula kemampuan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin orang mau tobat kalau tidak merasa salah. Jadi kalau orang disebut tobat ketika dia merasa salah. Itu Pak, barangkali bisa menjawab. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, barangkali dicukupkan sekian untuk kajian di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat, kajian ini memberikan manfaat untuk kita semua, dan Allah membersihkan hati kita dari seluruh penyakit hati. Itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Benar itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Adapun kesalahan itu murni dari kekhilafan, kekeliruan, kelemahan diri saya pribadi. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.